channel saya. Nah, kegiatan saya kali ini yaitu saya akan mereview sebuah rumah. Jadi ini adalah rumah baru teman-teman. Jadi ini adalah rumah baru yang baru jadi banget, sekitar 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Jadi ini adalah rumah saya teman-teman. Dan ini saya bangun sekitar 4 bulan yang lalu, dari mulai pertengahan September dan baru beres kemarin pertengahan Januari. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, pada saat saya membuat video ini masih bau cat karena hari ini baru beres banget dicat. Tapi teman-teman, saya tidak akan menunda-nunda karena saya ingin segera melakukan kegiatan review terhadap rumah baru ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena pada video ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman ruangan apa aja sih yang ada di rumah ini dan luasnya bagaimana, kemudian keadaannya bagaimana. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, dan buat yang belum subscribe segera subscribe dan bantu like share-nya. Rumah ini dibangun di tanah seluas 88 meter persegi. Kemudian rumah ini dibangun membentuk letter L yang mempunyai tema yaitu minimalis dan menghabiskan waktu pengerjaan selama 4 bulan. Kemudian rumah ini memiliki ukuran bagian depan 6 meter, kemudian panjang ke belakang 15 meter, dan bagian letter L-nya di belakang ke kiri yaitu 8 meter. Kita masuk ke bagian depan. Jadi bagian depan itu dibagi dua teman-teman. Yang pertama ini untuk garasi mobil dan sepeda motor. Kalau misalkan kita lihat dari ukuran, ini bisa masuk sekitar 3 mobil, kemudian bisa masuk sekitar 5 kendaraan bermotor. Nah, kemudian bagian duanya saya pakai sebagai halaman dan untuk beberapa tanaman supaya bagian depan rumah saya terlihat lebih nyaman, lebih indah, dan lebih hijau. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Jadi ketika kita buka pintu, kita akan langsung disuguhkan kepada ruangan yang pertama, yaitu ruang tamu ataupun ruang keluarga. Jadi sebenarnya ini bisa dibagi menjadi dua karena mempunyai ukuran yang cukup luas, yaitu sekitar 3 x 7 meter. Kemudian di bagian depan di sebelah pintu utama saya sengaja memakai kaca yang sangat besar atau jendela yang sangat besar. Itu bertujuan supaya ruangan ini tidak kekurangan cahaya, sehingga ruangan ini akan terus terang dan tidak harus menyalakan lampu pada siang hari. Nah, kemudian di ruangan ini juga terdapat pintu. Ini adalah pintu keluar yang terakses langsung ke garasi, sehingga memudahkan kita ketika kita mau memanaskan kendaraan. Dari ruangan ini juga kita langsung terakses ke kamar utama. Ini adalah kamar utama ya teman-teman. Jadi ini adalah kamar yang paling besar di rumah ini, yang mempunyai ukuran 3 x 4 meter. Ini sudah ada beberapa barang dari mulai lemari, kasur, dan yang lainnya. Karena tadi pagi saya baru pindahan, jadi belum beres semua, jadi agak berantakan ya teman-teman. Nah, ini adalah jendela. Jendela ini terbuang keluar yang dapat kita gunakan untuk melihat atau memantau kendaraan dan keadaan di luar. Sekarang kita masuk ke ruangan yang kedua, yaitu kamar tamu. Jadi ini adalah kamar tamu yang akan saya fungsikan sebagai kamar ketika ada tamu nanti ke rumah. Tapi ini masih kosong ya teman-teman, belum ada lemari dan lain sebagainya, baru ada kasur saja, itu pun kasur kecil. Nah, ini adalah salah satu jendela yang berfungsi sebagai penerangan dan sirkulasi udara yang ada di kamar ini. Nah, kemudian kamar yang kedua ini terhubung dengan ruangan yang paling belakang. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan sebagai ruang tamu ataupun ruang keluarga ataupun ruang televisi. Kemudian ini juga langsung ke dapur ya teman-teman. Jadi bersebelahan, jadi langsung menyatu kayak gitu. Jadi di sebelahnya dapur, kemudian di sebelahnya lagi ruangan. Nah, kemudian ini ada pintu. Ini adalah pintu yang terakses langsung keluar ya teman-teman. Tapi saya tidak akan memperlihatkan karena masih berantakan dan masih belum beres, karena baru pindah banget. Nah, kemudian ini ada jendela dan pintu kaca teman-teman. Ini bisa dibuka, jadi bisa digunakan sebagai sirkulasi udara dan bisa digunakan juga sebagai penerangan supaya kesannya tidak gelap ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu toilet atau WC. Jadi toilet ini sudah dilengkapi dengan shower, kemudian ada keran dan juga ada kloset.
Sekian kegiatan review rumah baru ini. Pokoknya buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton, dan yang belum subscribe segera subscribe dan bantu like share-nya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.